Penemuan perempuan dalam kondisi meninggal dunia berinisial SM, 23, di dalam kamar kos di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, terungkap. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonu, mengatakan SM adalah korban penghilangan nyawa. Dalam waktu 4x 24 jam setelah penemuan korban itu, Unit Jatanras Polres Metro Bekasi Kota dan Subditresmo Polda Metro Jaya melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan itu, polisi menangkap pelaku penghilangan nyawa SM yang diketahui sebagai AH, 29, pada Minggu, 10 Januari 2026, malam. Kami menangkap terduga pelaku penghilangan nyawa, inisial AH, dalam pelariannya di Lebak, Banten, kata Braille saat dikonfirmasi Senin, 12 Januari 2026. Penemuan korban SM yang bekerja sebagai terapis SPA itu terjadi pada Rabu, 7 Januari 2026, malam. Sebelum menangkap AH, polisi memeriksa 11 saksi. Sambil memeriksa para saksi, polisi menunggu hasil pemeriksaan otopsi jasad SM di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasus penemuan perempuan dalam kondisi meninggal dunia berinisial SM, 23, dalam kamar kos di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, diungkap polisi. Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonu, mengatakan SM adalah korban menghilangkan nyawa. Pelaku menghilangkan nyawa SM diketahui laki-laki berinisial AH, 29, suami siri korban. Korban SM bekerja sebagai terapis SPA. AH tega menghabisi istri sirinya karena cemburu. Pelaku penghilangan nyawa korban karena cemburu. Pelaku menduga korban punya hubungan dengan laki-laki lain, kata Braille saat dikonfirmasi Senin, 12 Januari 2026. Kecemburuan itu membuat AH dan SM cekcok pada Rabu 7 Januari 2026. AH yang emosi kemudian mencekik leher SM hingga meninggal dunia. Berdasarkan hasil autopsi medis di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, diketahui SM meninggal akibat mengalami luka dalam pada bagian tenggorokan. Korban meninggal karena kerusakan pada cincin tenggorokan akibat kekerasan benda tumpul, kata Braille. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap AH di Lebak, Banten, Minggu, 10 Januari 2026, sekira pukul 23.18 waktu Indonesia Barat. AH ditangkap di rumahnya setelah sempat kabur dari kejaran polisi. AH dijerat pasal 458 tentang menghilangkan nyawa dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Polisi menangkap R, terduga pelaku kasus penemuan terapis wanita berinisial SM, 23, dalam kondisi meninggal dunia di dalam kamar kos. Terapis itu ditemukan meninggal di kamar kos di Jalan Letnan Arsyad Raya, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu, 7 Januari 2026, malam. R ditangkap di Kampung Sanding, Sumur Bandung, Cikulur, Lebak, Banten. Kepala Subditresmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Resa Fiardi Marasabesi, Senin, 12 Januari 2026. Mengatakan, penangkapan R dilakukan pada Minggu, 11 Januari 2026, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. R yang memiliki tato di tangan kirinya itu ditangkap di sebuah rumah. Belum dijelaskan detail kronologi penangkapan dan keterkaitan R dengan korban. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonu, mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan sejumlah pihak, di antaranya keluarga korban. Agus Sunandar, kerabat korban,
diminta mendatangi tempat kos atas permintaan Ibu SM setelah SM tidak bisa dihubungi sejak siang hari. Sesampainya di tempat kos, Agus tidak mendengar jawaban SM saat mengetuk pintu kamar. Agus meminta Dede Rahmat Hidayat yang menjaga kos untuk membuka pintu kamar kos memakai kunci duplikat. Saat pintu dibuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi terlentang di ranjang. Braille menjelaskan, jenazah SM segera diotopsi di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk mengetahui penyebab kematian. Di kamar kos SM, ditemukan 1 botol cairan pembersih lantai dan menemukan muntahan di sekitar ranjang korban. Polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil otopsi dari tim medis RS Polri Kramat Jati guna mengungkap penyebab pasti korban meninggal dunia. Polres Metro Bekasi Kota melalui Satreskrim tengah melakukan penyelidikan terkait penemuan seorang perempuan dalam kondisi meninggal dunia berinisial SM, 23, di dalam kamar kos, Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Rabu, 7 Januari 2026, malam. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Braille Arnold Rondonu, mengatakan saat ini pihaknya tengah merencanakan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak relevan terkait perkara. Pihak di antara lainnya adalah keluarga dari SM. Saksi akan kami periksa dari keluarga, kemudian yang pertama kali mengetahui kejadian, dan pengelola kos, ujar Braille, Kamis, 8 Januari 2026. Braille sebelumnya menyebut, jajarannya mendapatkan informasi kronologi terkait awal penemuan SM. Kronologi awal penemuan bermula pada Rabu, 7 Januari 2026, sekira pukul 20.26 waktu Indonesia Barat. Agus Sunandar yang mengaku sebagai keluarga dari SM diminta untuk datang ke tempat kejadian perkara, TKP, atas permintaan ibu kandung dari SM. Hal itu dikarenakan SM tidak bisa dihubungi sejak siang hari. Sesampainya di TKP, Agus menggedor pintu kamar kos SM namun tidak ada jawaban. Kemudian Agus meminta kepada Dede Rahmat Hidayat sebagai pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar kos. Saat Agus dan Dede mengecek kamar kos SM, ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci. Hingga keduanya memutuskan membuka pintu kamar kos menggunakan kunci duplikat. Pada saat pintu terbuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan posisi telentang di ranjang, rincinya. Braille menjelaskan jenazah SM tengah dilakukan autopsi di Rumah Sakit RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keputusan autopsi dilakukan atas persetujuan keluarga SM untuk mengetahui penyebab kematian. Sampai dengan hari ini keluarga korban sudah membuat laporan polisi kepada Polres Metro Bekasi Kota dan sampai saat hari ini kami masih dalam upaya mendalami penyebab kematian, jelasnya. Sementara Braille menuturkan ketika pihaknya melakukan pemeriksaan di kamar kos SM, ditemukan 1 botol cairan pembersih lantai. Hanya saja pihaknya belum dapat menyimpulkan kalau SM meminum itu. Kami menunggu hasil autopsi apakah SM sengaja meminum itu, kami masih mendalami, tuturnya. Selain itu, Braille menyampaikan pihaknya juga menemukan muntahan di sekitar ranjang SM. Terhadap muntah itu selanjutnya tengah dilakukan pemeriksaan uji laboratorium. Muntah itu masih kami dalami. Karena harus ada uji lab untuk mengetahui muntahan, ucapnya. Braille mengungkapkan bukti lainnya yang pihaknya dapat adalah terkait profesi atau pekerjaan SM. Lalu berdasarkan hasil pengecekan TKP, bukti lainnya adalah tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan terhadap korban. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil autopsi dari tim medis RS Polri Kramat Jati guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Informasi yang didapat kalau SM adalah terapis SPA,
Tapi untuk penyebab pasti kematian masih tahapan pemeriksaan lebih lanjut melalui autopsi, pungkasnya. Sementara pantauan jurnalis Tribun Bekasi di lokasi pada Kamis, 8 Januari 2026, sekira pukul 11 WIB, kondisi sekitar kos nampak sepi. Tidak ada garis polisi di lokasi kejadian dan tak ada satupun warga yang berkenan dimintai keterangan atau wawancara.